aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmalinda Aida dari PAIE. Di sini saya akan merangkum mata kuliah tentang metodologi studi Islam yang diampu oleh Pak Rio Riyadi. Yang pertama itu ada studi Islam. Nah, merupakan ilmu yang membahas secara ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh, meliputi aspek teknologi, sejarah, sosial, dan budaya. Tujuannya agar Islam dapat berpikir kritis dan tidak terjebak dalam pemahaman sempit. Kemudian metodologi ini berperan penting dalam memperbarui pikiran Islam agar tetap relevan dan berkembang zaman tanpa meninggalnya Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkupnya mencakup sumber isi ajaran Islam, sejarah, tokoh, serta kehidupan umatnya sejak masa klasik hingga masa kini. Studi Islam terus berkembang melalui sebagai lembaga pendidikan di dunia. Kemudian yang kedua, menganalisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Pada awalnya studi Islam ini dilakukan di rumah sahabat dan masjid, dan lalu berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam, Kutub, Bait, Al-Hikmah, Al-Asyar. Kemudian pada zaman keemasan Islam, ilmu pendidikan pengetahuan kini di Islam juga berkembang di dunia bakat melalui pendidikan akademik yang lebih objektif. Mendidiknya bidang ilmu global yang mendudukan ilmu keagamaan dan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga itu ada agama dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, manusia disebut al-bashar, yaitu makhluk biologis. Kalau Anisa itu makhluk sosial. Kemudian ada al-insan, itu makhluk berakal dan berjiwa. Nah, manusia ini memiliki potensi baik dan buruk sebagai pedoman hidup. Agama bermakna penghambat kepada Tuhan yang berfungsi kemana manusia menuju kehidupan yang beratur, bernorma, dan bermakna. Manusia membutuhkan agama karena fitrah beriman dan karena akhlaknya terbatas. Nah, dalam pemahaman hal-hal gaib, agama memberikan arah hidup tentang jiwa, keseimbangan fisik dan rohani, serta memperkuat nilai sosial dan normal. Nah, secara keseluruhan agama ini tetap menjadi kebutuhan dasar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat itu karakteristik dimensi ajaran Islam. Nah, sebagai agama Islam sempurna menyakup seluruh aspek kehidupan manusia secara bahasa yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan secara ini melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar penguatan hidup, agama, sosial, ekonomi, politik, dan norma umat manusia. Nah, klasik ajaran Islam bersifat universal, teori, simbang, dan menyeluruh. Nah, kelima itu penelitian agama dan penelitian keagamaan berserta model pendekatnya penelitian agama melalui ajaran doktrin agama dari sumber asli Al-Quran. Nah, hadis dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian keagamaan mengaji fenomena sosial beragama secara empatis. Dalam kajian digunakan berbagai pendeta seperti teologis, fisiologis, historis, sosiologis, dan antropologis. Nah,
agar pemahaman terhadap keseimbangan menyeluruh. Kesimpulannya itu ada dua jenis penelitian ini saling melengkapi untuk memahami agama, baik ajaran Islam maupun realitas sosial manusia. Yang keenam itu ada Islam dan gagasan universal. Nah, membahas bagaimana Islam sebagai universal itu membawa ajaran Islam melalui seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, budaya, atau bangsa. Nah, nilai-nilai ini utamanya adalah keadilan, persamaan, dan kasih sayang. Dalam sejarahnya muncul beragam pendataan seperti universalisme, fundamentalisme, dan inklusivisme. Nah, universalisme itu Islam menemukan kesatuan umat, nilai kemanusiaan yang menyeluruh. Sedangkan fundamentalisme itu cenderung memahami agama secara internal dan tertutup hingga menafsirkan bahwa sementara itu Islam inklusif, bersifat terbuka, menghargai perbedaan antara menekankan toleransi. Nah, selain itu information science itu merupakan mengaitkan ilmu pengetahuan modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.